Bab 4428. Racun ular air. Dengan munculnya ular air, pertempuran dalam tempat ini menjadi kacau dalam sekejap. Tikus siluman melarikan diri ke segala arah. Pemimpin tikus siluman yang bertahan di sudut dan ular air tirani yang baru muncul semuanya bertarung dalam jarak dekat dengan semua orang. Beberapa kultivator baru saja membunuh seekor tikus siluman, tetapi ketika mereka menoleh ke belakang, mereka terlempar oleh reiki yang disemburkan oleh ular air itu dan menyemburkan darah. Ada juga beberapa tikus siluman, meskipun mereka cukup beruntung untuk menghindari ilmu sihir kultivator, mereka langsung dihancurkan oleh ular air yang berjatuhan. Aura ular air terkutuk ini dapat merusak barang dewa di tanganku. Selama pertempuran dengan ular air di depannya, ekspresi Hengki Li menjadi semakin suram. Metode bertarungnya yang paling utama adalah ilmu pedang, terutama serangan jarak dekat. Tapi Eric Kin mengatakan bahwa ketika berhadapan dengan ular air ini, mereka tidak boleh terburu-buru dan harus menjaga jarak aman. Hal ini membuat keunggulan terkuat Hengki Li tidak dapat dimainkan. Sebaliknya, setiap kali aura ular air itu dikeluarkan dan mengenai pedangnya, itu akan meninggalkan garis gelap pada pedang kesayangan Hengki Li. Meski akan segera disempurnakan oleh Hengki Li dengan reiki, hal itu juga membuat Hengki Li sangat tertekan. Metode ular air ini jelas didasarkan pada aura yang disemburkan dari mulutnya. Tubuh fisik tampaknya tidak kuat. Apakah benar-benar ada metode tersembunyi? Atau, Eric Kin ini tahu bahwa aku pandai pertarungan jarak dekat dan secara khusus memintaku untuk bertarung dari jarak jauh, untuk menyia-nyiakan reikiku dan melemahkan kekuatan kota F. Hengki Li memandang Finola Su dan yang lainnya, membunuh 3 ekor ular air dan mundur dengan mantap, terutama Finola Su. Teknik embun bekunya memadat menjadi kerucut es dan langsung menusuk tubuh ular air itu. Dia berpikir dengan tidak pasti. Dilihat dari situasinya, Finola Su dan lainnya pasti akan membunuh ular air yang bersangkutan terlebih dahulu. Dengan cara ini, mereka bertiga bisa membantu pasukannya masing-masing untuk mengatasi tikus siluman tadi. Dan satu langkah terlambat di pihaknya dapat menyebabkan lebih banyak kultivator di kota F terluka. Semakin Hengki Li memikirkannya, semakin dia merasa tebakannya benar. Eric Kin pasti tidak puas dengan dirinya sendiri, jadi dia menggunakan rencana buatannya untuk melampiaskan kemarahan pribadinya. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa memenuhi keinginannya. Aku tidak bisa bermain dengan ular air ini lagi. Dengan sebuah ide di benaknya, Hengki Li berhenti bersabar. Langsung mengabaikan peringatan Eric Kin sepenuhnya dan melompat ke depan. Hengki Li memegang pedang abadi dan cahaya bersinar. Cahaya pedang menghantam dan ular air itu langsung ditebas dan terbang ke belakang. Tentu saja, Hengki Li juga tidak bodoh. Meski berhasil dalam satu pukulan, dia tidak hanya mendekati ular air, tetapi mendekat perlahan sambil menyelidiki. Namun setelah berlangsung beberapa kali berturut-turut, dengan kesuksesan yang terus-menerus, Hengki Li semakin merasakan bahwa Eric Kin sedang berbicara omong kosong. Tidak ada bahaya sama sekali dan dia tetap harus mengikuti idenya sendiri. Dia sekarang tidak terlalu berhati-hati lagi. Cahaya pedang abadi di tangan Hengki Li semakin menyilaukan. Begitu sosoknya bergerak, dia mencondongkan tubuh ke depan. Sambil berteriak, Hengki Li mengangkat tangannya tinggi-tinggi dan cahaya pedang menghubung ke langit, seperti bilah tajam, langsung menebas ke arah kepala ular air itu. Bang! Pada jarak sedekat itu, ular air itu tidak bisa mengelak sama sekali dan kepalanya terpotong dalam sekejap. Haha, aku tahu Eric Kin hanya berbicara omong kosong. Melihat darah yang menyembur dari leher ular air yang terpotong, Hengki Li merasa sangat bahagia.
Sekarang Finola Su dan yang lainnya masih bertarung, tapi dia sudah selangkah lebih maju. Ular air ini telah dibunuh dirinya sendiri, jelas tidak ada yang disebut bahaya sama sekali. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Kegembiraan ini tidak berlangsung lama, ketika Hengki Li tiba-tiba merasa pusing. Seolah-olah dia telah diracuni, matanya kabur, tangan dan kakinya sedikit sakit dan dia hampir jatuh dari udara. Dia melihat ke bawah dan terkejut menemukan bahwa kulitnya muncul bintik biru kehijauan dan masih terus menyebar di tubuhnya. Aku terkena serangan tiba-tiba, tapi siapa yang meracuniku? Sebelum Hengki Li dapat mengetahui situasinya, dia melihat bayangan hitam menyerangnya dengan keras, jadi dia hanya bisa mengumpulkan Reiki untuk bertahan. Ada suara keras dan penghalang Reiki yang terbentuk benar-benar rentan. Hengki Li segera diledakkan dan jatuh langsung ke tanah. Tidak mungkin, aku sudah memotong kepala ular air ini, kenapa dia masih hidup? Hengki Li memuntahkan seteguk darah, wajahnya penuh ketidakpercayaan saat dia jatuh ke tanah dan menyaksikan monster besar yang menjatuhkannya ke udara dan masih bergerak di udara. Ular air kehilangan kepalanya, bagaimana mungkin dia masih hidup? Namun, di bawah tatapannya yang ngeri, ular air dengan kepala terpenggal itu menumbuhkan kepalanya lagi dari satu sisi kulit. Meskipun kepala ini tidak sebesar aslinya, tidak ada bedanya dengan kepala ular air dan mata yang dingin menatapnya. Ini ternyata ular air berkepala dua, tidak baik, ular air ini telah menyerang lagi. Kali ini Hengki Li menyesalinya lagi. Dia mengerti segalanya saat ini, tidak heran begitu mudah untuk memotong kepala ular air itu. Ternyata ular air ini berkepala dua dan darah di dalam tubuhnya sangat beracun. Dengan kata lain, ular air itu mungkin sengaja menunjukkan celah untuk mendekati musuh dan memberikan serangan diam-diam, sehingga darah beracun itu akan mengenai dirinya. Lagi pula, dia telah bertarung dalam jarak jauh sebelumnya. Bahkan jika ular air itu ingin mengeluarkan darah beracun, dia pasti akan menggunakan perbedaan waktu untuk menghindarinya. Bang! Saat ekor ular air itu membentur tanah dengan keras, Hengki Li terbang terbalik dengan kewalahan. Saat ini dia sesak napas dan merasa pusing dan ringan di seluruh tubuhnya. Lari, aku tidak bisa bertarung sampai aku membuang racunnya. Hengki Li menggertakkan gigi, tidak peduli dengan harga dirinya dan mulai melarikan diri dengan kewalahan. Ular air ini tidak lemah, jika dia dipukul beberapa kali dengan keras oleh ular itu, dia pasti akan terluka berat walaupun tidak sampai menyebabkan kematian. Namun, ular air dikenal dengan kecepatannya, meskipun Hengki Li mencoba yang terbaik untuk melarikan diri, dia tidak dapat melarikan diri dan malah terkena beberapa pukulan lagi. Aku harus menemukan seseorang untuk memblokir ular air itu agar aku bisa melarikan diri. Selama pelariannya, Hengki Li melihat sekeliling. Kultivator biasa tidak cukup kuat, bahkan jika mereka dapat digunakan sebagai perisai, mereka tidak dapat menghentikannya untuk sementara waktu. Selain itu, Hengki Li dikirim terbang oleh ular air sebelumnya dan dia sudah mendarat di pinggiran tempat itu, di mana tidak banyak kultivator. Namun, selama pencarian, sesosok tertangkap dan mata Hengki Li tiba-tiba bergerak. Sudah ada. Tepat di luar tempat itu, sesosok orang duduk bersila di dalam api. Eric Kin terus mengendalikan api suci, jadi dia belum meninggalkan area ini dan dia akan terus mengkonsumsi reikinya. Mata Hengki Li berbinar seperti ular air berbisa. Eric Kin cukup kuat, tetapi kerohaniannya terluka. Dalam hal melarikan diri, dia pasti tidak sebaik dirinya sekarang.
Selama ular air itu mengarah ke Eric Kin, orang-orang itu akan datang untuk menyelamatkannya berdasarkan hubungannya yang tak tertahankan dengan King Zhu dan klan beruang, dan dia akan aman. Selain itu, pria terkutuk ini, mengapa dia tidak menjelaskan dengan lebih jelas sebelumnya? Sekarang dia sudah terkena racun dan semua ini disebabkan oleh Eric Kin. Membiarkan ular air ini menyerang Eric Kin adalah hal yang pantas dia dapatkan. Memikirkan hal ini, Hanky Lee tersenyum tegas, lalu mempercepat kecepatannya dan langsung berlari menuju Eric Kin. Ular air raksasa juga mengikuti sepanjang jalan dan dibawa ke arah Eric Kin oleh Hanky Lee. Hanky Lee bajingan, sial. Di pinggiran tempat itu, beberapa kultivator mengutuk secara diam-diam saat melihat pemandangan ini. Bersambung.